Nantinya pemirsa, otopsi ulang akan dilaksanakan di RSUD Sungai Bahar. Sejumlah pihak keluarga pun menemani dari proses penggalian makam pada pagi hari ini pemirsa. Dan terkait sosok keluarga yang akan mendampingi proses otopsi ulang nanti, Koordinator Pengamanan Makam Brigadir J, ada pula Pendeta Roy, dan juga beberapa sejumlah pihak keluarga yang juga turut mendampingi proses otopsi ulang yang akan dilakukan pada hari ini. Ya pemirsa, prosesi keagamaan dalam menggali kembali makam dari Brigadir Yosua Huta Barat, Nofriansah Yosua Huta Barat masih dilakukan hingga saat ini pemirsa. Yang menunjukkan kasihnya kepada perhatikanlah apa yang katakan Tuhan akan memberi padamu yo iya Pak. Kayaknya nggak mungkin kalau gue masukin frame kamera. Iya nanti pun sama bang. Tesnya nggak mungkin tes lokasinya. Iya. Ya pemirsa, tidak hanya keluarga, sejumlah kerabat dan juga pihak dari TNI juga menemani dalam proses penggalian ulang makam dari Nofriansah Yosua Huta Barat yang pagi ini dilakukan. Nantinya dalam proses otopsi juga akan dilakukan oleh dokter forensik yang memang disiapkan, berkompeten dan merupakan permintaan dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia pemirsa. Dan kita lihat bersama-sama inilah situasi keluarga di mana melihat kembali makam dari Nofriansah. Oke, modal sedikit ya. Dibongkar untuk menjalani otopsi ulang pada hari ini. Oke. Udah. Ini Ibu. Ya pemirsa, otopsi ulang ini setelah pihak keluarga merasa ada kejanggalan dalam insiden penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau yang akrab disapa dengan Brigadir J. Sehingga pada hari ini atau pagi hari ini keluarga meminta untuk melakukan otopsi ulang. Selain itu pemirsa, pihak keluarga juga meminta otopsi ulang jasad Brigadir J agar dilakukan oleh tim independen, antara lain pemirsa dari Rumah Sakit TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, dan dari pihak RS swasta dan juga pihak akademisi. Ya, pemirsa, seperti yang nampak di layar televisi, ada pemirsa keluarga masih menemani dalam proses penggalian kembali makam dari Brigadir J, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada pagi hari ini di Muaro Jambi.
Nantinya jenazah akan diotopsi ulang di RSUD Sungai Bahar, pemirsa. Dan seperti diketahui, pihak keluarga tidak terima dengan hasil otopsi pertama jenazah Brigadir J dan meminta untuk melakukan otopsi ulang. Iya, halo. Yo, ya halo. Oke, model clear ya. Ini momen soalnya. Iya. Ya, pemirsa, selain keluarga menilai banyak kejanggalan dari jenazah atau hasil otopsi pertama jenazah Brigadir J, keluarga juga menilai lokasi pemakaman kurang layak. Ini ibu. Ya udah, kita klik. Gua ngambilin dulu berarti ya kamera ya. Ini jangan dipindahin. Baik. Jadi agenda pagi hari ini sama minggu dan ya, pemirsa, otopsi ulang ini dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kematian dari Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan nantinya proses otopsi ulang akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi. Kegiatan otopsi ini pun juga akan dihadiri sejumlah pejabat pemirsa dari Mabes Polri seperti Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo, perwakilan Komnas HAM dan Kompolnas yang tergabung dalam tim khusus. Dan pemirsa, langsung saja kita menuju ke pemakaman Sukamakmur di Muaro Jambi. Sudah ada rekan kami, rekan Nata Arman di sana. Selamat pagi rekan Nata Arman, apakah Anda dapat mendengar suara saya dengan jelas? Baik, Pram, dan juga pemirsa terkait dengan situasi tempat saya melaporkan, tempatnya di TPU Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, yang mana pada pagi hari ini telah dilaksanakan prosesi yang sebentar lagi akan dimulai pembongkaran dari makam almarhum Brigadir J atas kasus penembakan yang sampai dengan saat ini masih mengundang tanda tanya di mata publik. Kemudian untuk pengamanan sendiri ini tercatat sebanyak 358 aparat kepolisian yang berjaga di kawasan ini yang tergabung dari Polda Jambi dan juga dari Polres Jambi. Kemudian proses pelaksanaan otopsi jenazah sendiri ini akan dilakukan pada hari ini. Nantinya setelah dilakukan pembongkaran langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah setempat untuk melakukan otopsi. Dan untuk pembukaan pembongkaran sendiri ini akan diwakilkan oleh dari pihak organisasi masyarakat PBB atau Pemuda Persatuan Batak, Pemuda Batak
yang mana nantinya ada 2 orang pembuka peti jenazah, kemudian 1 orang dari pihak keluarga akan mengikuti proses otopsi berjalan untuk transparansi. Kemudian di RSUD sendiri rencananya turut hadir dari Kapolda Jambi, kemudian ada Kabar Reskrim, kemudian juga ada Kadif Humas Polri. Dan untuk saat ini pihak keluarga juga sudah berdatangan untuk menyaksikan langsung proses pembukaan. Dan juga tadi sempat orang tua ibu dari almarhum Brigadir J juga sempat histeris ketika sedang pembacaan doa yang dimulai pada pukul 7 pagi tadi. Sehingga diharapkan ketika berjalan proses otopsi sehingga bisa menemukan titik terang dari kasus penembakan Brigadir J ini yang sampai dengan saat ini masih menyisakan tanda tanya. Ya, kembali ke studio Prang. Ya, Nata, nantinya akan dilakukan di mana otopsi ulang ini dan siapa saja yang mendampingi dari otopsi ulang yang akan dilakukan pada hari ini? Baik, terkait dengan otopsi ulang ini nantinya akan dilakukan di Rumah Sakit Sungai Bahar. Kemudian untuk pihak terkaitnya juga ini ada gabungan dari pihak forensik, juga kemudian dari STNI yang merupakan bantuan langsung dari Panglima TNI yang tergabung dari Angkatan Darat, Laut, Udara, serta dari universitas atau akademisi, dan juga dari pihak RSUD setempat. Pram. Dari harapan keluarga sendiri yang Anda temui di lokasi seperti apa? Mungkin bisa diulang, Pram, pertanyaannya, karena di sini sinyal sangat sulit dan putus-putus suaranya. Ya, dari harapan keluarga terkait adanya otopsi ulang ini Anda temui di lokasi pemakaman seperti apa, rekan Nata Arman? Baik, untuk harapan sendiri memang sudah jelas bahwa ketika setelah dilakukan otopsi ulang ini bisa mengungkap semua kasus dan juga apa saja kejanggalan-kejanggalan yang terjadi kepada almarhum Brigadir J yang sampai dengan saat ini masih menyisakan tanda tanya di mata keluarga dan juga di mata publik. Karena kejanggalan-kejanggalan tersebut tentunya mendapatkan respon yang positif bagi masyarakat di publik agar secepatnya pihak terkait seperti Kapolri kemudian juga dari Presiden turut ikut campur dalam penanganan kasus ini. Ya, Nata Arman, di belakang Anda sepertinya sedang bersiaga-siaga. Ini sedang menunggu apa, Nata Arman? Baik, terkait dengan saat ini di belakang saya sedang menunggu proses penggalian dari makam yang tadi saya sudah sebutkan bahwa nanti penggalian sendiri akan dimulai rencananya pada pukul 7:30 dan ini akan melibatkan dari pihak keluarga dan juga dari pihak organisasi masyarakat Pemuda Batak Bersatu yang 5 orang nanti akan membongkar makam tersebut, kemudian juga ada 2 orang membuka peti dan 1 orang dari pihak keluarga akan ikut ke RSUD untuk melakukan otopsi dari jenazah Brigadir J. Iya, ini mengetahui dengan kabar kejanggalan dengan adanya otopsi pertama kemarin, apakah ada pengawalan khusus untuk pihak keluarga? Baik, terkait dengan pengawalan khusus dari pihak keluarga, apabila kita berbicara pengawalan untuk pengamanan situasi di makam tempat saya berdiri saat ini sejak seminggu lalu memang sudah turut juga ada antisipasi dari para masyarakat dan warga setempat dan juga pihak keluarga dan dibantu dengan pihak aparat keamanan kepolisian yang turut berjaga untuk mengamankan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di makam almarhum Brigadir J. Pram. Kurang lebih waktu berapa lama yang akan dilakukan dalam proses penggalian hari ini, rekan Nata Arman, hingga dibawa nantinya untuk otopsi ulang di RSUD Sungai Bahar? Baik, terkait dengan untuk penggalian sendiri ini sampai dengan saat ini masih belum ada konfirmasi lebih lanjut karena bersifat situasional. Namun yang jelas terkait dengan untuk forensik sendiri atau otopsi ulang ini sendiri akan memakan waktu paling lambat yakni 2 jam. Pram. Ya, Nata Arman, tadinya sebelum adanya prosesi keagamaan, apa yang telah dilakukan pihak keluarga sebelum penggalian proses pemakaman ulang atau penggalian ulang pemakaman pada pagi hari ini? Ya, terkait dengan persiapan-persiapan, yang pertama tadi juga ada dari pihak keluarga yang diwawancara oleh para awak media, kemudian juga dan juga harapan-harapan dan doa bagi almarhum J ini terutama dari orang tuanya dan ibunya yang sampai dengan saat ini masih belum terima terkait dengan kematian anaknya yang sampai dengan saat ini masih menyisakan tanda tanya seperti itu.
Kalau tadi Anda bertemu dengan pihak keluarga, siapa saja anggota keluarga yang saat ini memang menemani proses penggalian ulang atau otopsi ulang pada hari ini? Ya, berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi untuk keluarga sendiri ini ada ibunya, kemudian juga ada ayahandanya, kemudian dari tantenya juga hadir dan kerabat-kerabat dari pihak keluarga maupun dari organisasi PBB itu sendiri. Pram. Ya, saat ini pihak keluarga sedang melakukan aktivitas apa, rekan Nata Arman? Pram, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Ya, aktivitas apa yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak keluarga pada hari saat ini? Baik, untuk aktivitas saat ini yang kami lihat berdasarkan pantauan kacamata kami, saat ini tepat di depan saya ini ada posko dari PBB yang mana ada ibunda dari almarhum Brigadir J yang sedang ditenangkan oleh pihak keluarga karena memang tadi sempat histeris ketika mulainya proses doa dimulai. Pram. Oke, selanjutnya masih menunggu dalam proses penggalian pada saat ini, benar begitu, rekan Nata Arman? Ya, Nata. Ulang pertanyaannya. Ya, Nata, ini penggalian masih menunggu tim penggali atau seperti apa, Nata Arman? Mana ya? Ya, mohon maaf pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama rekan Nata Arman terkendala sinyal pemirsa sehingga tidak dapat tersampaikan dengan baik. Ya, pemirsa, pada hari ini dan kami masih akan menunggu informasi terbaru dari rekan Nata Arman pemirsa. Dan pada hari ini otopsi ulang jenazah Brigadir J Nofriansah Yosua Huta Barat akan dilakukan pada pagi hari ini di mana pihak keluarga sebelum melakukan prosesi penggalian juga telah melakukan serangkaian prosesi ibadah dan keagamaan. Pihak keluarga pun menilai banyaknya kejanggalan terhadap otopsi pertama terhadap jasad atau jenazah dari Brigadir J sehingga keluarga juga meyakini untuk melakukan otopsi ulang atau kedua. Keluarga sangat histeris menangis terkait penggalian ulang kembali pemakaman dari Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan pada pagi hari ini. Model sedikit ya. Ini momen soalnya. Keluarga berharap adanya keadilan dari Brigadir J. Dan pemirsa, sampai saat ini aparat kepolisian juga masih melakukan penjagaan terhadap lokasi makam dari Muaro Jambi di mana Brigadir J Nofriansah Yosua Huta Barat dimakamkan. Nantinya akan dibongkar ulang atau digali ulang untuk dilakukan otopsi untuk kedua kalinya pemirsa. Dan sesaat lagi prosesi penggalian makam juga akan segera dilakukan pemirsa untuk melakukan otopsi ulang yang akan digelar di RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi. Dalam paling cepat prosesi atau pembongkaran makam estimasinya akan dilakukan pada pagi hari ini pukul 7.30 pemirsa. Nantinya tindakan kedua yang akan dilakukan adalah otopsi dan visum adre pertum, di mana otopsi maupun adre pertumnya ini akan dilakukan pertama setelah dibongkar, maka dilakukan pemeriksaan luka-luka yang ada di luar, kemudian juga sampai yang ada di dalam pemirsa. Tidak hanya dengan penjagaan ketat pemirsa oleh TNI, Polri, juga ada pihak keluarga yang menemani di sisi depan pemirsa.
Tidak ketinggalan, perwakilan Komnas HAM juga menemani atau turut serta dalam prosesi penggalian ulang makam dari Brigadir J beserta Kompolnas yang tergabung dalam tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus tembak-menembak antara anggota polisi yang terjadi ini. Diharapkan dengan otopsi ulang kedua kali ini pemirsa dapat menemukan titik terang dan menetapkan tersangka dalam kasus kematian Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Menurut polisi, sementara pemirsa Brigadir J tewas setelah adu tembak dengan rekannya Barada E di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Dan saat ini masih menantikan tim prosesi penggalian ulang makam dari Brigadir J pemirsa untuk melakukan otopsi ulang atau otopsi kedua kalinya. Kemarin yang dilakukan cek terakhir dari rumah sakit Ya pemirsa, jika ditemukan adanya kendala dalam otopsi ulang pada hari ini, jaringan tubuh dari jasad darurat atau jenazah Brigadir J juga akan melakukan pemeriksaan, akan dibawa ke Jakarta pemirsa. Dan sesaat lagi tim prosesi penggalian makam akan segera dilakukan pemirsa karena tepatnya pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Penggalian ulang akan segera dilakukan. Oh ya udah datang Pak Presiden udah datang. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai prosesi penggalian makam sudah dilakukan pemirsa. Dan langsung saja kita simak bersama-sama pemirsa, tim prosesi penggalian telah dilakukan pada pagi hari ini pemirsa untuk mengetahui penyebab pasti kematian dari Brigadir J dan segera menetapkan tersangka atas kematian Brigadir J pada hari ini. Ini memang masih live.
Ya, pemirsa, proses otopsi yang nantinya akan dilakukan melibatkan sejumlah dokter forensik dari berbagai rumah sakit, pemirsa, di antara 2 rumah sakit TNI yang merupakan bantuan dari Panglima TNI, serta 2 dari universitas atau lembaga pendidikan, serta dokter rumah sakit tempat dilaksanakannya otopsi, yaitu Rumah Sakit Sungai Bahar. Ya, pemirsa, pihak keluarga yang sudah di lokasi pemakaman turut serta mendekati lokasi pemakaman yang saat ini sedang kembali digali, pemirsa, untuk otopsi ulang kedua. Ya, sebelumnya keluarga juga sempat histeris, pemirsa, pada pagi hari tadi, termasuk ibunda dari almarhum Brigadir Joshua Nofriansah Yosua Huta Barat. Keluarga tidak terima dengan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam tubuh Brigadir Joshua. Dan keluarga berharap adanya keadilan sepenuhnya atas penembakan yang terjadi pada anggota keluarga mereka, yaitu Brigadir J. Mereka jalan juga, jadi memang bagaimana ukuran dan segala macamnya akan menjadi laporan juga. Kemarin sempat kami berbicara mengenai kalau misalnya Anda tahu, ada simpang siur mengenai pakaian dari Brigadir Joshua itu kemana? Pakaian ini nanti siapa ya? Pembongkaran dan otopsi ulang kedua ini, pemirsa, karena pihak keluarga tidak terima dengan hasil otopsi pertama jenazah Brigadir J dan meminta untuk melakukan otopsi ulang, pemirsa. Selain itu, pihak keluarga juga menilai lokasi pemakaman yang tidak layak untuk Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan saat ini keluarga berharap adanya keadilan untuk Brigadir J untuk menemukan siapa tersangka pelaku dari kematian Brigadir J. Menurut dari keluarga tim forensik. Pihak keluarga pun sudah mendekati lubang dari galian prosesi pemakaman ulang dari Brigadir J, pemirsa. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi pastinya di lokasi pemakaman saat ini, pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan Adrianus Susandra langsung dari Muaro Jambi di pemakaman Sukamakmur. Halo, selamat pagi rekan Adrianus. Ya, selamat pagi, Bang. Adrianus, seperti apa bisa Anda sampaikan apa yang sedang dilakukan pada pagi hari ini? Ya, dapat informasikan dari pantauan kami di lapangan, saat ini proses penggalian makam sedang berlangsung dengan pengamanan ketat oleh aparat kepolisian. Iya, lalu bagaimana dengan pihak keluarga responnya tentang adanya penggalian ulang dari pemakaman dari Brigadir J?
Untuk informasi sendiri saat ini keluarga besar korban, keluarga besar Brigadir J maksud kami saat ini berada di lokasi pemakaman dan sedang menyaksikan proses penggalian makam di sana ini. Anda berada di Muaro Jambi, bertugas di Muaro Jambi dan sudah sering mungkin kerap kali bertemu dengan pihak keluarga dari anggota Brigadir J ini. Lalu apa harapan mereka dengan adanya otopsi ulang ini? Baik, dari yang sudah kami dapat ini kan keluarga korban sendiri berharap dengan adanya otopsi ulang ini kematian dari Brigadir J sendiri bisa terungkap dugaan pembunuhan ini Mas. Ya, otopsi ulang ini juga selain untuk melihat adanya kejanggalan dalam tubuh jenazah atau Brigadir J juga nantinya akan dipindahkan ke pemakaman mana, rekan Adrianus? Berdasarkan informasi kami terima, setelah penggalian makam dan proses otopsi nanti makam jenazah Brigadir Joshua nanti akan kembali dimakamkan di TPU Desa Sukamakmur di Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Ya, Adrianus, mungkin bisa dijelaskan dalam prosesi penggalian pada hari ini, lalu apa saja tahapannya akan dilakukan dalam otopsi ulang kedua pada hari ini? Baik, setelah proses penggalian, jenazah akan dibawa ke rumah sakit Sungai Bahar, akan dilakukan otopsi oleh tim dokter yang telah ditunjuk kemarin, dan selanjutnya nanti setelah dilakukan otopsi nanti akan kembali dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan kembali. Dalam proses pemakaman ini pihak keluarga turut menemani, apakah nantinya dalam prosesi otopsi ulang kedua nanti di RSUD Sungai Bahar keluarga juga akan menemani dari proses otopsi tersebut? Ya, untuk informasi terkait keluarga sendiri, ini kami mendapat informasi tadi pagi keluarga tidak sempat ikut dalam proses otopsi karena mengingat aturan dari yang telah disepakati pertemuan dengan pihak dokter di Jambi kemarin siang. Nah, untuk menjaga kenetralan dalam otopsi ulang kedua pada hari ini, rekan Adrianus, apakah pihak TNI juga dilibatkan atau pihak lainnya juga dilibatkan dalam prosesi otopsi ulang pada hari ini? Kalau untuk proses pengamanan sendiri saat ini belum tampak dari TNI, hanya saja ada 358 anggota personil Polda Jambi dan Polres Muaro Jambi ini melakukan pengamanan di sejumlah lokasi seperti pemakaman, rumah sakit, dan informasi terakhir itu juga di rumah duka. Ya, ini butuh waktu berapa lama otopsi ulang kedua akan dilakukan dan mencapai hasil, rekan Adrianus? Kalau untuk lamanya kita belum dipastikan karena saat ini proses penggalian ini masih berlangsung dengan disaksikan keluarga dan pengamanan. Nanti untuk setelah di otopsi jenazah akan kembali dimakamkan di sini, Mas Ram. Jadi pada pagi hari ini juga akan kembali segera dimakamkan pada hari ini? Ya, informasi demikian. Setelah dilakukan otopsi akan langsung dimakamkan kembali. Lalu bagaimana kondisi keluarga saat ini, rekan Adrianus, dalam proses penggalian kedua ini? Baik, informasi untuk kita untuk pemirsa di rumah ini sudah terlihat di layar kaca ini kondisi ibu dari mendiang Brigadir Joshua yang saat ini sedang menyaksikan langsung proses penggalian makam di lokasi pemakaman umum. Ya, sang ibu sempat histeris di awal tadi sebelum penggalian. Lalu bagaimana kondisinya pada saat ini, Adrianus? Baik, kami lihat di sini kondisi ibu Brigadir Joshua sendiri saat ini kondisi masih lemah, namun masih menyaksikan sendiri proses penggalian makam yang sedang berlangsung. Sebelum proses penggalian pada hari ini, rekan Adrianus, apakah Anda sempat bertemu dengan anggota keluarga dari Brigadir J atau ibunda langsung dari Brigadir J? Apa yang mereka katakan ketika ini? Tadi kami sempat bertemu dengan tante Brigadir Joshua. Dia meminta dengan otopsi ulang ini akan
bisa memastikan penyebab meninggalnya Brigadir Joshua. Oke, baik. Ya, selain ibunda dari Brigadir J, siapa saja yang menemani dalam proses pembongkaran ulang pemakaman dari Brigadir J ini? Dalam ini tadi kami lihat di lapangan penyelidikan ini itu dan ibu, ada ayah, adik-adik Brigadir J dan seluruh keluarga besar ada di sini. Bagaimana tadi sebelum proses pemindahan makam sempat dilakukan doa oleh keluarga besar Brigadir Joshua. Oke, nampaknya masih dalam prosesi penggalian ya, rekan Adrianus. Oke, baik rekan Adrianus, kami masih akan menunggu kabar terbaru dari Anda untuk selanjutnya akan dibawa. Nantinya akan dibawa ke RSUD Sungai Bahar. Benar demikian ya rekan Adrianus? Iya, benar sekali. Jarak dari RSUD Sungai Bahar dari lokasi pemakaman ini berapa jauhnya rekan Adrianus? Setelah proses penggalian akan dilakukan ke Rumah Sakit Sungai Bahar, itu berjarak diperkirakan lebih kurang 2 km untuk sampai ke rumah sakit dilakukan otopsi. Oke, baik. Nah, untuk menjaga kenetralan sendiri dalam otopsi ulang ini, apakah ada pihak lain yang dilibatkan dalam prosesi otopsi ulang ini, rekan Adrianus, selain dari pihak Polri? Berdasarkan informasi kami terima, ini selain tim Polri juga ada tim eksternal yang nanti akan ikut di proses otopsi nanti. Apakah Anda bisa menjabarkan siapa sajakah pihak dari eksternal tersebut, rekan Adrianus? Untuk saat ini kita belum mendapat informasi siapa saja tim eksternal yang dilibatkan dalam proses otopsi nantinya. Iya. Berapa lagi? Baik rekan Adrianus, kami masih akan menunggu kabar terbaru kembali dari Anda rekan Adrianus Susandra langsung dari Muaro Jambi, tepatnya di pemakaman Sukamakmur. Ya pemirsa, prosesi penggalian ulang makam dari Brigadir J masih terus dilakukan pada pagi hari ini pemirsa. Nantinya jenazah dari Nofriansah Yosua Huta Barat akan segera dibawa ke RSUD Sungai Bahar yang berlokasi 2 km dari lokasi pemakaman Sukamakmur pada pagi hari ini pemirsa untuk dilakukan otopsi ulang atau otopsi kedua. Tolong. Ya pemirsa, otopsi ulang dari jenazah Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat masih akan berlangsung dan pemirsa akan dilanjutkan oleh rekan saya Arlid Sahadi sesaat lagi pemirsa.
kemudian dari pihak tim forensik. Nah, jawaban dari tim forensik adalah bahwa pakaian yang adalah ini masih juga ada lihat apakah benar misalnya di mana kemudian pakaian seperti apa. Jadi kalau misalnya bisa memberikan ukuran dan proses pembuatan juga bagian dari proses yang dilakukan oleh ini menurut dari keluarga tim forensik. Betul-betul ada pernyataan dari keluarga juga bahwa
Pemirsa, di layar televisi Anda ini merupakan proses dari ekshumasi atau pembongkaran ulang jenazah Brigadir J di pemakaman Sukamakmur, Muaro, Jambi. Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini rencananya akan diotopsi ulang, dan proses otopsi ulang ini berdasarkan hasil koordinasi dari Divisi Polri bersama dengan pihak kuasa hukum Brigadir Yosua dan Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Petugas masih membongkar makam dari Brigadir Yosua. Setelah jenazah nantinya dibongkar, akan dibawa ataupun diotopsi di RSUD Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Tim dokter forensik ini diberangkatkan dari eksternal maupun internal Polri. Di antaranya Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, dan Pusdokes Polri. Proses pembongkaran makam Brigadir Joshua pada pagi hari ini dijaga oleh ratusan personel polisi. Petugas hingga kini masih berusaha untuk membongkar ataupun mengeluarkan jenazah dari Brigadir Joshua.
Ya pemirsa, untuk proses ekshumasi ataupun pembongkaran ulang dari Brigadir Yosua ini merupakan hasil rekomendasi dan hasil koordinasi antara Komnas HAM, pengacara dan dari Polri, di mana Komnas HAM ini menemukan fakta baru berdasarkan luka tembak, di mana ada kemungkinan Brigadir Yosua ini ditembak dari jarak berlainan atau berbeda-beda. Berdasarkan penemuan dari Komnas HAM, ini ada 2 luka, yaitu luka peluru masuk dan luka peluru keluar. Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini tewas dalam baku tembak di rumah dinas mantan Kadif Propam, Irjen Pol Verdi Sambo. Baku tembak terjadi antara Brigadir Yosua dan Baradae atau Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Komnas HAM hingga saat ini masih menunggu hasil proses ekshumasi jenazah Brigadir Yosua. Sementara itu, Polda Metro Jaya sudah menetapkan Baradae sebagai tersangka penembak Brigadir Yosua dan sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Untuk laporan sendiri ada 2 laporan, yaitu laporan tipe A, laporan oleh polisi, dan laporan tipe B, laporan oleh istri dari Verdi Sambo. Laporan tipe A terkait penembakan yang mengakibatkan Brigadir Yosua meninggal dunia. Sementara laporan tipe B terkait dugaan terjadinya pelecehan seksual terhadap istri dari Irjen Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Petugas hingga saat ini masih berusaha untuk mengeluarkan jenazah dari liang lahat dan rencananya jenazah akan dibawa ke RSUD Sungai Bahar untuk diotopsi ulang ataupun diotopsi kedua kalinya. Mereka jalan juga. Pada saat otopsi ulang ini nantinya akan ditemukan ataupun akan dicari tahu fakta-fakta terbaru. Karena Komnas HAM terakhir kali ke Jambi ini menduga adanya fakta yang berdasarkan luka tembak dialami Brigadir Yosua ini ditembak dari jarak berlainan ataupun berbeda-beda. Jawaban dari
Pemirsa, sudah bergabung bersama kami Ketua Komnas HAM Bapak Taufan Damanik dan Ibu Yoni Sukrian, Ketua Kolegium Kedokteran Forensik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Marlisa. Baik, kita ke Bu Yoni terlebih dahulu. Bu Yoni, almarhum ini sudah dimakamkan beberapa hari, lantas dilakukan proses ekshumasi. Ini sebenarnya kalau misalkan dari ilmu forensik, peluang kematian dari Brigadir Yosua ini seberapa besar ditemukan kalau dilakukannya otopsi ulang ini, Bu? Ya, terima kasih. Kalau jenazahnya sudah pernah di embalming atau diawetkan dengan formalin, sebetulnya kita punya peluang lebih besar dibandingkan kalau tidak diformalin ya. Jadi tergantung. Kalaupun tidak diformalin, kami punya pengalaman bahwa masih ada beberapa peluang untuk bisa mendapatkan temuan-temuan yang signifikan. Baik, berarti kalau belum diformalin justru ada kemungkinan penyebab-penyebab yang sesungguhnya ini akan terkuak seperti itu ya Bu Yoni ya?
Bukan, kalau sudah diformalin justru kita Kalau masih sudah punya diformalin peluang. justru lebih Lebih mempermudah. banyak peluangnya, ya, karena tidak pembusukannya akan sangat tertahan ya. Jadi, Baik, kondisinya jika jenazah dari almarhum Yosua ini tidak diformalin, maka tantangan dari tim kedokteran forensik ini bagaimana, Bu? ya akan lebih besar ya, bukan tidak mungkin, akan tetapi tentu ada pembusukan jaringan lunak ya, mohon maaf ini bagi pemirsa. Tapi misalnya ada patah tulang dan lain sebagainya, kalaupun sudah membusuk bahkan sudah berbulan, bertahun-tahun, itu masih saja mungkin kita peroleh. Tapi kalau diawetkan tentu akan lebih besar, kita bisa lihat kelainan-kelainan. Baik, pada saat sebelumnya ini Komnas HAM memiliki data bahwa ada kerusakan jaringan di bagian bawah mata. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yoni, apakah nantinya bisa disinkronisasi dari penemuan Komnas HAM ataupun dari keterangan keluarga korban dengan otopsi ulang kedua ini? Karena tadi Ibu sudah sempat sampaikan bahwa adanya pembusukan jadi menyulitkan petugas untuk memeriksa jaringan-jaringan yang ada di tubuh jenazah. Ya, jadi sekali lagi kalau pernah diformalin dan dengan cara yang tepat, kan karena teknik formalin kan bermacam-macam ya, tapi kalau misalnya caranya baik yang digunakan, maka jaringan lunak juga akan bertahan ya terhadap pembusukan. Kemudian kalau misalnya ada dugaan-dugaan ada luka-luka di kulit dan lain sebagainya, maka jaringan di daerah yang ada kelainan itu harus diambil, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat apakah kerusakan yang terjadi pasca penguburan ini terjadinya sesudah kematian, artinya sesudah dikubur begitu ya, atau sesudah meninggal, atau ketika yang bersangkutan jenazahnya masih orangnya masih hidup. Masih hidup, oke. Itu mudah-mudahan bisa diperiksa. Karena bagaimanapun kedokteran forensik atau otopsi itu adalah pemeriksaan terakhir terhadap seseorang ya, pemeriksaan kedokteran terakhir terhadap seseorang. Jadi meskipun misalnya sudah dikubur, kemudian ada keraguan bahwa sudah rusak dan lain sebagainya, tetap harus dicoba untuk diperiksa. Karena hanya itulah yang bisa kita lakukan ya. Jadi misalnya sekarang tampak membusuk, tetapi kita tetap harus mengusahakan diperiksa dulu. Soal nanti hasilnya ada signifikan atau tidak, kita lihat saja. Baik, Bu Yoni tahan dulu, kami mencoba bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Taufan. Pak Taufan, bisa di-sharing ataupun dibagikan nggak sih Pak hasil dari pertemuan beberapa pihak yang kemarin sudah dipanggil dari pihak Komnas HAM? Ya sebelumnya kita memanggil tim forensik ya, dari Dokkes. Kemudian kemarin kita memanggil beberapa orang ajudan dari Pak Ferdi Sambo, termasuk yang selama ini dijelaskan sebagai pelaku ya, tembak menembak itu ya, Brigada E itu kita juga sudah periksa. Minta keterangan mereka semua, apa yang mereka ketahui, mereka dengar, mereka lihat, atau yang mereka lakukan ketika peristiwa itu terjadi atau sebelum itu, karena ada urutan-urutan peristiwa yang juga harus kita rangkai, kita untai satu persatu untuk kemudian nanti bisa sampai pada satu kesimpulan mengenai bagaimana sesungguhnya yang terjadi pada hari kejadian, jam berapa persisnya, karena kita juga bisa mengaitkan dengan fakta forensik yang disampaikan oleh dokter forensik. Mereka akan memperkirakan itu antara 2 sampai 8 jam sebelum mereka melakukan otopsi jam 10 malam itu kurang lebih. Jadi menurut mereka ini kematiannya antara 2 atau 8 jam sebelum mereka memeriksa pada jam 10 malam. Kita cocokkan dengan cerita kronologis, termasuk juga dengan telepon terakhir almarhum dengan teman dekatnya Pera Simanjuntak. Pak Taufan, apakah Anda menemukan adanya kejanggalan dari barang bukti ataupun dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil dari pihak Komnas HAM? Kalau yang dari forensik itu kan data mereka paparkan satu persatu secara kronologis, misalnya kondisi jenazah sebelum diotopsi itu seperti apa,
kemudian bagaimana tahapan-tahapan mereka dalam melakukan otopsi, dijelaskan semua. Setelah otopsi seperti apa itu mereka gambarkan. Tentu ada hal-hal ya, misalnya saya katakan tadi, yang juga menjadi perdebatan kan soal konsen atau persetujuan dari keluarga. Bagi kami lembaga hak asasi manusia, konsen itu menjadi penting memang untuk kami ketahui memang konsennya diambil atau seperti apa gitu. Tapi tim forensik kan menjelaskan bahwa mereka mendapat permintaan resmi dari penyidik. Jadi soal konsen itu berarti menjadi informasi yang harus kami gali dari tim penyidik. Tidak bisa dari tim forensik ini karena mereka menjalankan tugas mereka secara resmi atas permintaan penyidik itu. Jadi ada beberapa hal yang memang belum lengkap untuk nanti dihubungkan lagi. Mereka menjelaskan misalnya lubang-lubang di tubuh itu akibat peluru misalnya. Itu akan dikaitkan nanti dengan uji balistik, kemudian forensik mengenai peluru yang digunakan kan sekarang ada di tangan penyidik. Hari ini insya Allah beberapa unit dari tim tadi yang saya sebut tadi itu akan datang juga memenuhi undangan atau panggilan Komnas HAM untuk diperiksa, dimintai keterangan. Pak Tovan, yang masih belum lengkap diantaranya apa saja Pak selain jumlah lubang ataupun jumlah peluru Pak? Ya tentu saja nanti ujungnya sih kita akan harus menarik ya tentang ini peluru jenis apa, kemudian dari senjata jenis apa. Setelah itu kemudian tentu harus dilacak lagi siapa sebetulnya pemegang senjata itu. Kurang lebih begitu ya. Meskipun sudah ada satu informasi yang diberikan oleh versi katakanlah para ADC termasuk saudara Barada E yang menjelaskan bahwa dialah yang menembak dengan almarhum Brigadir Yosua. Tapi kan kita menjadikan itu hanya satu informasi tertentu, harus mengujinya dengan informasi dan data-data, fakta-fakta lain ya, untuk mendapatkan satu kesimpulan yang betul-betul akurat. Karena itu tidak saja menjadi concern, kepedulian dari keluarga, ya kita sudah bertemu keluarga, mereka sangat menginginkan fakta sebenarnya itu diungkap, juga dari penasihat hukum, dari publik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perhatian dari pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden, yang memang pihak pemerintah juga berkali-kali berkomunikasi pada kami, meminta dukungan Komnas HAM, kontribusi Komnas HAM untuk membuka seterang-terangnya masalah ini ya. Jadi kami bukan penyidiknya tetap di Mabes Polri, tetapi peran Komnas HAM dalam hal ini ada dua. Pertama, bisa menjadi pengawas eksternal karena itu memang juga tanggung jawab kami bagi pihak kepolisian, dan yang kedua tentu saja melakukan penyelidikan untuk menjadi katakanlah pembanding terhadap apa yang sedang berproses ini. Baik Pak Tovan. Sekarang kita ke Bu Yoni lagi. Bu Yoni, untuk otopsi ini membutuhkan waktu berapa lama sih Bu? Ya, idealnya kita atau biasanya otopsi itu dilakukan selama 3 jam ya. Kalau penggalian itu ditambahkan tentu waktu untuk menggali, kemudian memeriksa pemakaman dan lain sebagainya ya. Akan tetapi itu baru prosesnya saja, artinya pemeriksaan laboratorium yang kemudian nanti akan mengikuti, kemudian nanti pembuatan kesimpulan, penyusunan laporan, tentu itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Apalagi kalau saya melihat kasus ini menarik perhatian publik yang demikian besar, kemudian juga ada kepentingan persoalan kelembagaan penegak hukum dan lain sebagainya, tentu nanti proses analisisnya itu harus sangat baik, kemudian pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan harus dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan laporan yang komprehensif. Jadi kalau pemeriksaannya sendiri tidak lama, tetapi analisanya ya Bu ya. Analisisnya ya. Kemudian memang ini kalau saya tidak tahu ini rencananya di otopsinya apakah di lokasi pemakaman atau dibawa dulu ke rumah sakit ya, karena pilihannya bisa dua itu. Tentu akan lebih tenang bagi pemeriksa jika pemeriksaannya dilakukan di setting rumah sakit ya. Tetapi saya tidak tahu ini mau seperti apa. Baik Bu Yoni, kami mendapatkan informasi bahwa jenazah nantinya akan diotopsi di RSUD Sungai Bahar. Lantas jika diotopsi di RSUD Sungai Bahar, ini apakah ada kriteria
khusus mungkin dari segi ruangan harus bersuhu seperti apa atau bagaimana kalau untuk mengoptimalkan hasil otopsi ini bagaimana Bu? Ada kriteria tersendiri kah? Saya kira kalau dalam kasus ini tidak ada fasilitas ekstra yang dibutuhkan ya. Jadi seandainya rumah sakit tersebut memiliki fasilitas untuk otopsi dan secara rutin juga digunakan untuk itu, maka fasilitas yang ada itu sudah mencukupi. Nanti tinggal pemeriksaan laboratorium yang mungkin mengikuti. Saya tidak tahu apakah di sana ada fasilitasnya atau ada ahlinya juga, karena mungkin saja membutuhkan ahli-ahli yang lain ya, spesialis yang lain, misalnya selain spesialis forensik mungkin spesialis patologi dan lain sebagainya. Jadi kalau fasilitas otopsinya sendiri kalau di sana rutin saya kira bisa dilakukan. Berarti yang masih dipertanyakan adalah laboratorium untuk analisis data yang sudah dikumpulkan dari hasil otopsi ulang ini ya Bu ya? Iya. Saya sendiri tidak tahu persis di sana seperti apa. Baik, kalau misalkan jika memang sudah terpenuhi laboratoriumnya sudah sesuai, dari tenaga ahlinya juga sudah didatangkan dari Jakarta, dari ilmu forensik ini membutuhkan waktu berapa lama Bu untuk bisa menciptakan ataupun menghasilkan analisis dari sampel-sampel yang sudah diambil? Ya, bisa sebentar, bisa lama, tergantung kondisi jenazahnya, kemudian spesimennya, kemudian kesulitan yang dihadapi. Dan saya rasa juga tidak boleh diburu-buru ya. Oke. Kalau misalnya bisa kita bandingkan lah pemeriksaan otopsi di negara-negara maju itu bisa sebulan sampai 2 bulan bahkan mereka ya melakukan pemeriksaan misalnya kasus Michael Jackson dan lain sebagainya, itu lama sekali gitu ya. Dan tidak boleh diburu-buru karena harus teliti betul. Jangan sampai kita melakukan kesalahan ya. Jadi pemeriksaannya harus lengkap dan teliti. Itu Bu. Jadi saya tidak bisa mengatakan waktunya berapa lama. Baik, berarti membutuhkan waktu bisa sampai berbulan-bulan, Bu. Bisa beberapa hari sampai beberapa minggu ya, itu tergantung kondisinya seperti apa dan pemeriksaan penunjang apa nanti yang diperlukan. Baik, sekarang kita ke Ketua Komnas HAM kembali, Pak Tovan. Pak Tovan, tadi Bu Yoni sempat menyampaikan ini membutuhkan waktu yang lumayan agak lama. Memang bisa berhari-hari hasilnya, tapi juga ada kemungkinan juga bisa berbulan-bulan. Dari Komnas HAM ini sendiri nanti tindakan ke depannya seperti apa, Pak? Jika memang membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang dibayangkan ataupun yang diinginkan. Ya, kami pernah beberapa kali menangani kasus yang itu melalui proses ekshumasi seperti ini ya. Kasus pendeta Yeremia di Papua itu berbulan-bulan baru kemudian diekshumasi. Yang dilangkat, yang heboh tempo hari itu sudah ada yang tahunan. Tapi kemudian bisa menemukan bukti-bukti kekerasan misalnya. Itu walaupun tentu saja saya percaya memang perlu kerja keras begitu. Dan kali ini diturunkan tim yang menurut kami juga sangat lengkap ya. Ada dari TNI, ada dari RSCM, juga ada dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia, ahli-ahli yang berpengalaman. Saya kira itu akan banyak membantu supaya lebih akurat ya, dan juga lebih cepat dari yang semestinya, misalnya begitu. Baik, Pak Tovan, sebelumnya kita tarik ke belakang lagi, ini pada saat laporan, ini ada 2 laporan yang ingin meminta perlindungan hukum. Baradae ini meminta perlindungan hukum, nah ini tanggapan Anda seperti apa Pak? Ya itu hak dia ya. Jadi kami belum tahu apakah sudah dipenuhi atau belum oleh LPSK karena LPSK kan juga punya prosedur untuk itu ya. Tapi kembali dalam pemeriksaan dia juga belum bisa menjelaskan apakah sudah diberikan atau belum. Dan kami cukup dalam meminta keterangan, bahkan dalam beberapa hal itu kita minta untuk mensimulasikan bagaimana kejadian yang menurut dia terjadi pada hari itu, pada jam-jam ya atau detik-detik terjadinya peristiwa tembak-menembak menurut Baradae. Kali saya katakan ini masih menurut Baradae karena memang yang kita minta untuk kali ini dia. Nanti kita akan cari keterangan-keterangan lain untuk meng-cross-check semua ya supaya lebih akurat. Pak Tovan, apakah benar adanya laporan dari Baradae ini yang menegaskan bahwa dirinya ini diintimidasi, Pak? Kemarin dia tidak ada mengatakan itu. Kesan saya, tapi ini kesan ya, sekali lagi jangan ditafsirkan berlebihan. Kesan saya, karena saya masih punya waktu sebelum dimulainya
pemeriksaan itu saya berbincang-bincang dengan dia, saya tanya kondisinya, saya lihat ekspresinya, saya tidak mendapatkan kesan itu. Tapi ya tentu bisa saja saya salah dalam menangkap kesan. Ketika kami memeriksa secara resmi, misalnya beberapa jam itu, ya saya juga tidak saya melihat bahwa dia dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya. Tidak saya katakan bahwa tidak ada kecemasan, pasti adalah ya, namanya juga seorang anak muda, usianya masih muda kan, masih 24 tahun, kemudian ini peristiwa yang menghebohkan secara nasional, bahkan mengambil perhatian dari Bapak Presiden misalnya. Saya tanya juga apakah dia baca, mendengar itu segala macam, dia katakan iya, dia nonton televisi. Sebelum sampai ke Komnas HAM bahkan dia masih lihat-lihat di berita, dan dia tahu bahwa di Komnas HAM itu ada ramai sekali wartawan yang menunggu kehadirannya. Jadi tentu pasti ada kecemasan-kecemasan, nggak mungkin tidak. Tapi setidaknya ketika kita memintai keterangan, memeriksa beberapa jam itu, dia bisa menjelaskan semua keterangan, informasi, kejadian menurut dia secara kronologis, runtut dan lain-lainnya. Itu, tapi sekali lagi saya katakan kita masih jauh dari kesimpulan. Ini informasi karena Anda tanya bagaimana kondisinya Baradae. Baik, berarti tidak ada tanda-tanda adanya tekanan tersendiri ya untuk Baradae. Lantas kalau misalkan, menurut dia begitu. Lantas untuk keluarga dari Brigadir Yosua sendiri, Pak, apakah dari Komnas HAM ini melihat memang benar bahwa pihak keluarga ini ataupun dari almarhum ini sebelumnya sudah pernah diintimidasi atau diancam? Ya, itu ada keterangan yang mereka sampaikan, terutama soal peretasan alat-alat komunikasi mereka, itu mereka sampaikan. Dan itu nanti memang mudah-mudahan pada hari ini karena tim cyber akan datang, itu kita akan bisa cross check ke mereka. Itu sekali lagi kita mendapatkan informasi itu. Ada situasi katanya ketika seorang petugas atau perwira tinggi Polri datang kemudian meminta menutup pintu dan lain-lain, itu juga mereka gambarkan pada kita. Baik, berarti masih akan di cross check dan disinkronisasi ya Pak Tovan ya? Iya, betul. Baik, kita lanjut ke Bu Yoni terlebih dahulu. Bu Yoni, untuk hasil otopsi ini sebenarnya kami masih belum mengetahui apakah jenazah ini diformalin atau tidak. Dari ilmu forensik. Kalau itu diformalin 2 kali malah. Oh, sudah diformalin 2 kali. Berarti pertama, pertanyaan tim forensik, ya. Tim forensik menjelaskan mereka sudah melakukan formalin. Kemudian yang kedua, ketika sudah sampai di rumah keluarga di Jambi, itu keluarganya juga mengakui bahwa mereka juga memformalin lagi. Memformalin kembali, baik. Masa penguburannya setelah meninggal itu kan butuh beberapa hari. Jadi 2 kali formalin. 2 kali formalin, baik. Bu Yoni, ini jenazah 2 kali diformalin. Berarti seharusnya ini bukti-bukti jika memang adanya penganiayaan ataupun penyebab kematian ini bisa lebih mudah ditelaah lagi, bisa lebih mudah diperiksa lagi oleh tim forensik. Benar begitu Bu Yoni? Ya, itu tergantung juga pada teknik melakukan pengawetan formalinnya, karena ada beberapa teknik. Ada teknik yang sangat sederhana, misalnya hanya diusapkan saja di bagian luar tubuh, begitu ya. Ada yang hanya dimasukkan saja ke dalam rongga-rongga tubuh melalui suntikan-suntikan atau alat lain. Atau ada yang lebih baik adalah memasukkannya melalui pembuluh darah sehingga formalinnya itu menyebar ke seluruh bagian tubuh. Nah, ini saya tidak tahu seperti apa teknik formalin yang dilakukan, akan tetapi kalau semakin sederhana tentu kita juga menduga akan kemungkinan masih ada bagian-bagian tubuh yang bisa membusuk. Tetapi kalau misalnya dimasukkan melalui pembuluh darah secara sempurna masuk ke seluruh bagian tubuh, tentu proses pengawetan terjadi pada seluruh bagian tubuh dan kita masih bisa berharap ada hal-hal yang bisa diperiksa. Demikian Mbak Arlista. Baik, tahan sebentar Ibu dan Bapak Tovan. Pemirsa, ini sama-sama kita saksikan jenazah Brigadir Yosua ini dimasukkan ke mobil ambulans untuk segera dibawa ke RSUD Sungai Bahar.
Proses ekshumasi ataupun pembongkaran ulang dari Brigadir J ini sudah selesai dilaksanakan dan kini sejumlah petugas sedang membawa jenazah dari almarhum Brigadir Yosua masuk ke dalam ambulans untuk segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Nantinya jenazah Brigadir Yosua ini akan diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar dengan tim forensik yang didatangkan langsung dari Jakarta. Dan di antara ini ada Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, tim forensik dari Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto dan Pusdokes Polri yang turut menemani ataupun mendampingi proses otopsi jenazah Brigadir Yosua. Baik, untuk Ibu Yoni dan Bapak Taufan, tahan terlebih dahulu. Kami akan mencoba menghubungi rekan kami, ada Nata Arman di lokasi. Selamat pagi Nata, bagaimana, apakah jenazah sudah mulai dibawa ke Rumah Sakit Sungai Bahar? Nata? Gua ada hybrid ya? Pagi Nata, Anda mendengar suara saya? Nata, apakah Anda sudah mendengar suara saya, Nata? Baik, maaf pemirsa, kami memiliki kendala komunikasi dengan rekan kami Nata. Kami mencoba menghubungi Nata nanti. Oke, langsung kita ke Bu Yoni. Bu Yoni, ini jenazah sudah dibawa ke RSUD. Lantas tahapan proses otopsinya, langkah pertama seperti apa Bu Yoni? Ya, kalau proses otopsinya sendiri sama halnya dengan proses otopsi biasa. Jadi yang membedakan dengan ekshumasi adalah tadi ada pemeriksaan di awal di pemakaman untuk pemeriksaan setting atau situasi pemakaman. Kalau otopsinya sendiri tentu ada dua bagian, yaitu pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Saya kira untuk pemeriksaan luarnya kita memeriksa luka-luka atau kelainan-kelainan yang ada di luar tubuh, ya. Kemudian nanti kita harus menjawab pertanyaan apakah kelainan yang ada itu memang terjadi karena proses pembusukan atau proses kematian atau terjadi luka-luka semasa mendiang masih hidup. Kemudian kalau pemeriksaan dalam itu untuk mengkonfirmasi atau mengkonfirmasi kelainan di luar tubuh, kemudian juga untuk memeriksa kelainan-kelainan lainnya yang mungkin juga ada.
Jadi saya kira untuk pemeriksaan dalamnya itu pemeriksaan organ ya, organ-organ tubuh semuanya diperiksa. Kemudian kalau ada luka itu juga jalurnya diperiksa. Nah, tentu saja ini sangat tergantung pada kondisi di organ-organ tersebut. Tadi sudah saya terangkan tentang proses formalin yang dilakukan itu seperti apa. Ya, kalau bagus maka kita masih bisa berharap misalnya untuk memeriksa jalur-jalur luka tembak misalnya, akan tetapi tentu untuk organ-organnya sudah agak sulit ya, karena sudah berbeda kondisinya dibandingkan ketika otopsi pertama kali. Baik, berarti untuk pemeriksaan awal ini bisa dikatakan pemeriksaan luar terlebih dahulu. Jenazah Brigadir Yosua ini sempat dinyatakan meninggal karena adanya peluru seperti itu. Apakah nantinya bisa diperiksa, Bu, pada saat otopsi kedua ini? Mungkin tadi juga sebelumnya Ibu sudah sempat sampaikan untuk pemeriksaan organ dalam bisa jadi agak kesulitan. Tapi apakah ada kemungkinan dengan diformalin 2 kali masih terdapat tanda-tanda yang bisa diperiksa oleh tim forensik penyebab kematian sesungguhnya? Iya, ini mungkin akan sulit ya, karena biasanya atau standarnya setelah diotopsi itu luka di luar tubuh itu kan ditutup, dijahit ya. Misalnya ada lubang bekas peluru, itu tentu dijahit. Meskipun masih bisa dibuka kembali dan kita harus mengusahakan untuk memeriksa. Nah, kemudian yang masih mungkin tersisa adalah jalur ya dari luka masuk luka tembak atau luka lainnya kalau ada, itu ke dalam sebelum masuk rongga tubuh tentu harus melalui dinding tubuh ya. Ada otot, ada jaringan lunak lainnya, bahkan mungkin tulang dan lain sebagainya. Mungkin itu yang masih bisa cukup informatif seandainya masih kondisi jenazahnya masih baik ya. Tetapi kalau di dalamnya kita belum tahu persis ya seperti apa kondisi di dalam. Bu Yoni, sempat ada laporan dari pihak keluarga ini sebelum ditembak seperti itu, Brigadir Yosua ini sempat disiksa. Ada sejumlah luka terbuka yang diakui itu adalah luka dari peluru. Nah, dari hasil otopsi ini apakah memungkinkan untuk memeriksa luka terbuka itu apakah dari hasil senjata tajam atau peluru? Ini bisa nggak sih, Bu, dibuktikan? Ya, pada dasarnya begini. Jadi nanti tentu hasilnya akan dibandingkan antara otopsi yang pertama dengan yang kedua. Nah, apakah jumlah luka yang tampak di luar tubuh itu sama jumlahnya, gitu ya? Kemudian nanti kalau soal bekas luka tembak dan lain sebagainya, tentu harus teliti betul ya. Itu tadi saya sebutkan luka yang sudah dijahit kemudian ditutup gitu, itu diperiksa ulang misalnya ya. Tapi biasanya kan sesudah itu juga dimandikan. Artinya sisa-sisa mesiu dan lain sebagainya seandainya ada, itu juga kita agak kesulitan tentu saja. Tapi kalau misalnya otopsi pertama jumlahnya sama, jumlah lukanya sama dengan otopsi yang kedua, tentu itu dapat mengkonfirmasi. Tapi misalnya kurang atau lebih, tentu itu menjadikan hasil antara otopsi pertama dan kedua menjadi berbeda. Baik, berarti masih tanda tanya ya untuk kondisi dari jenazah ini sendiri, dan tim forensiknya juga masih membutuhkan waktu untuk menganalisis spesimen-spesimen yang nantinya akan diambil dari jenazah Brigadir Yosua. Kita ke Pak Taufan. Pak Taufan, hingga saat ini sebenarnya apa yang menjadi kendala dari Komnas HAM untuk merangkai kesimpulan atas misteri kematian dari Brigadir Yosua? Ya, tentu saja kita harus membutuhkan waktu ya yang cukup untuk mengumpulkan fakta-fakta itu ya. Kalau hambatan dalam arti yang lain sih nggak ada, karena pihak kepolisian sangat kooperatif. Kita minta datang ya, kita minta bahan-bahan tertentu misalnya diberikan, termasuk forensik itu diberikan seluas-luasnya. Nggak ada yang permintaan kita yang tidak dipenuhi. Tapi tadi seperti disampaikan Bu Yoni misalnya, Bu Dokter ya, tentu ada kepentingan kita untuk memastikan validitas dari semua fakta-fakta itu, dan itu membutuhkan waktu ya. Kemarin misalnya kita memanggil para ajudan, ternyata masih ada beberapa pihak lagi yang menurut kami itu harus dimintai keterangan juga, karena di rumah pribadi maupun di rumah dinas itu juga ada petugas-petugas sipil ya yang tentu memiliki keterangan-keterangan yang sangat kami butuhkan juga. Nah, menghubungkannya nanti dengan hasil uji balistik, puslapor dan lain-lain itu juga sekali lagi membutuhkan ketelitian, kehati-hatian kita
untuk bisa mendapatkan pada satu kesimpulan tertentu. Itu saja sebenarnya hambatannya. Sama tentu saja, walaupun tidak bisa dihindarkan ya, di alam demokrasi banyak orang membuat spekulasi, memberikan pendapat yang kadang-kadang tidak berangkat dari fakta yang ada ya. Itu saya kira pernak-pernik atau apalah ya, nuansa-nuansa yang terjadi dalam peristiwa ini. Pak Taufan, jika hasil otopsi kedua ini sudah keluar, dari Komnas HAM ini akan memberikan rekomendasi apa yang bisa Komnas HAM berikan nantinya? Kalau rekomendasi resmi itu akan diberikan pada akhir, tetapi di proses tahap demi tahap kami bisa langsung kepada para pihak tertentu untuk memberikan rekomendasi atau masukan-masukan, catatan-catatan kepada mereka. Misalnya juga kami sudah memberikan masukan tentang bagaimana komunikasi publik yang harus diperbaiki dan lain-lain. Tapi rekomendasi final itu setelah akhir akan kami berikan kepada Presiden, itu sebagaimana undang-undang, kepada publik tentu ada konferensi pers terbuka kita nanti ya, dan juga kepada penyidik, karena penyidiklah yang akan menyelesaikan seluruh proses hukum ini. Komnas tidak punya mandat, tidak punya wewenang sampai tingkat penyidikan. Jadi kami hanya proses penyelidikan dan pemantauan sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 1999. Baik, berarti Anda ini masih menanti hasil dari otopsi kedua. Tapi sebelumnya apakah Anda sudah memiliki mungkin kesimpulan tersendiri yang nantinya sudah menjurus akan merekomendasi apa nantinya ke Presiden, Pak Taufan? Nah, kita tetap berhati-hati untuk itu ya. Tetapi kami punya koordinasi beberapa hari sekali, dan dalam proses koordinasi dengan pemerintah kita menjelaskan apa-apa temuan-temuan sementara ini, karena sekali lagi ini menarik perhatian banyak sekali pihak, dan tentu saja juga akan sangat menentukan juga ya, berpengaruh sekali kepada soal citra polisi. Ini kan institusi yang milik kita bersama, sangat penting bagi proses penegakan hukum Indonesia. Jadi kepentingan tentang itu jadi sangat penting, sangat urgent bagi kita. Baik, lantas Pak Taufan, untuk kepentingan-kepentingan tertentu, nah ini, apakah Komnas HAM ini pernah didekati oleh pihak-pihak tertentu untuk mungkin bisa dikatakan mempercepat ataupun memperlambat dari proses pemeriksaan Brigadir Yosua? Nah, tidak ada seperti itu. Kita tetap dikasih wewenang, kemudian dikasih kepercayaan. Pak Menko yang berkali-kali berkoordinasi dengan kita selalu memberikan kepercayaan penuh dan dukungan. Saya juga minta kepada beliau, tolonglah diyakinkan semua pihak supaya kita bisa bekerja dengan tenang ya, dengan teliti ya. Itu kita sampaikan, dan saya berterima kasih juga kepada Pak Menko yang dalam banyak hal selalu memberikan dukungan kepada kita. Karena memang kasus-kasus seperti ini kan pernah kami tangani. Kasus Pendeta Yeremia misalnya, Pak Menko Polhukam membentuk tim, kemudian Komnas HAM dengan tim sendiri. Setelah itu di final kita mensinergikan temuan-temuan kita, hasilnya adalah proses hukum yang kemudian dilanjutkan oleh Panglima TNI melalui prosedur hukum yang ada di pihak militer. Itu contoh-contoh. Wadas juga begitu, kasus Langkat juga begitu. Jadi koordinasi kita sebenarnya koordinasi yang konstruktif, saya kira. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya bergabung bersama kami, Pak Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Tapi untuk Bu Yoni, tetap bersama kami terlebih dahulu, Bu Yoni. Terima kasih banyak, Pak Taufan. Baik pemirsa, seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda, ini ambulans sudah tiba di Rumah Sakit Sungai Bahar dan terlihat puluhan personil ini berjaga-jaga di rumah sakit untuk mengamankan proses otopsi yang nantinya akan dilangsungkan di Rumah Sakit Sungai Bahar ini. Sejumlah petugas gabungan dari TNI Polri terlihat berjaga-jaga mengamankan proses pengeluaran dari jenazah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Bu
Yoni masih bersama kami, Bu? Bu Yoni? Ya, halo Mbak Arista. Iya, Bu Yuni masih bersama kami. Bu, mungkin masih ada penonton yang belum mengetahui ataupun baru bergabung di Breaking News iNews. Ibu bisa dijelaskan kembali, Bu, untuk pemeriksaan nantinya ini otopsi ini diawali dari apa saja, Bu? Ya, pemeriksaan otopsi itu standarnya adalah pertama pemeriksaan luar ya. Pemeriksaan luar itu seluruh permukaan tubuh itu diperiksa, apakah kemudian diukur berbagai ukuran anatomis, kemudian apakah ada luka atau tidak, begitu ya. Kemudian jika perlu diambil spesimen juga dari situ. Kemudian tubuhnya, mohon maaf, dibedah, kemudian nanti dilakukan pemeriksaan standar. Ya, artinya ukuran-ukuran anatomis, kemudian juga baru dilakukan pemeriksaan kelainan di dalam. Setelah itu, jika memang ada dugaan luka yang menembus ke dalam tubuh, maka dilakukan penelusuran ya. Luka dari luar ini masuknya dari mana, lewat mana saja, kemudian berakhir di mana. Nah, kemudian diambil spesimen-spesimen secukupnya saja untuk dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Saya kira prinsipnya seperti itu, Mbak. Dan dilanjutkan nanti spesimen itu tentu diperiksa di laboratorium. Baik, untuk proses otopsinya sendiri ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama, Bu? Ya, standarnya biasanya 3-4 jam ya. Kalau ingin teliti sekali itu 3-4 jam itu untuk pemeriksaan jenazahnya saja. Kalau pemeriksaan laboratoriumnya bisa memakan waktu cukup lama, kemudian juga analisisnya juga bisa cukup lama. Bisa berhari-hari atau bahkan minggu atau bulan. Tergantung keperluan jenis kasusnya seperti apa dan pemeriksaan apa yang dibutuhkan. Bu Yoni, mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui jika setelah otopsi sudah dilaksanakan, apakah nantinya jenazah ini akan diberikan balsam ataupun formalin kembali sebelum dimakamkan, atau tidak diberikan apa-apa dan hanya dibiarkan saja pada saat nanti dimakamkan kembali? Ya, sangat tergantung pada proses formalin yang pertama tadi, Mbak. Jadi seandainya memang jenazah ini pernah diformalin, seperti apa teknik formalin yang digunakan pertama kali? Apakah memang teknik yang sederhana dan hanya misalnya mengusapkan formalin di permukaan tubuh saja, misalnya, atau memasukkan formalin sedikit ke dalam tubuh, ke dalam rongga tubuh, atau dilaksanakan dengan lebih komprehensif dengan cara memasukkan formalin ke ke pembuluh darah, gitu, sehingga seluruh bagian tubuh terkena formalin. Nah, tergantung. Nah, kalau misalnya memasukkan formalinnya itu dengan cara yang sempurna tadi, tentu kemungkinan tidak terlalu diperlukan formalin lagi. Tetapi kalau misalnya kurang sempurna, bisa saja. Tapi sebetulnya kepentingan formalin itu lebih banyak untuk penundaan pemakaman ya. Jadi kalau orang baru tinggal, kemudian pemakamannya ditunda atau harus ditransport ke ke tempat lain, ke kota lain, tentu pemberian form penting sekali. Tapi kalau dalam kasus ini saya kira tidak. Tapi untuk pembalsaman ataupun formalin jenazah ini sudah diformalinkan 2 kali, Bu. Membutuhkan waktu, kalau misalkan tubuh sudah diformalin ini, dari tubuh itu sendiri mampu bertahan berapa lama sih, Bu? Tadi kalau formalinnya itu sempurna, itu bisa lama sekali, Mbak. Bulan sampai tahun. Oke, gitu. Kalau sempurna yang melalui pembuluh darah ya, Bu ya? Ya. Kalau tidak sempurna, itu yang tidak sempurna biasanya hanya bagian tertentu yang terkena, sedangkan bagian lainnya tidak. Itu yang menjadi masalah. Makanya kita tidak tahu ini otopsinya bakal seperti apa hasilnya. Baik, ini mungkin juga banyak yang masih belum paham seperti itu. Kalau misalkan sudah dari pemeriksaan ataupun autopsi kedua ini membutuhkan waktu yang tentatif ya, Bu ya, bisa berhari-hari ataupun berbulan-bulan untuk mengetahui hasil dari otopsi. Lantas untuk kendala dari tim forensiknya sendiri ini untuk menganalisis spesimen yang ada ini biasanya apa, Bu? Ya,
tergantung kasusnya juga ya. Kalau pada kasus ini kan hal utama kalau menurut saya yang ingin diketahui apakah ada sejauh mana luka-luka yang dialami oleh jenazah. Kepentingannya untuk mengkonfirmasi hasil yang pertama kan itu ya. Jadi pemeriksaan yang dibutuhkan adalah memeriksa jumlah dan jenis luka yang ada. Kemudian setelah itu memeriksa luka-luka yang ada ini apakah terjadi setelah orang ini atau Brigadir J ini meninggal gitu ya, artinya karena proses kematian atau sebelum meninggal. Nah, itu yang pertanyaan yang paling penting. Tapi misalnya pemeriksaan, saya tidak tahu apakah juga akan dilakukan pemeriksaan toksikologi misalnya, apakah ada obat-obatan atau ada racun, saya tidak tahu apakah ada indikasi untuk diperlukan pemeriksaan seperti itu atau tidak. Seperti itu, Mbak. Bu Yuni, sebagai orang awam, ini mungkin Ibu bisa menjelaskan luka dari bisa dikatakan sebelum dan sesudah meninggal ini seperti apa sih, Bu? Ya, kalau dari kasat mata mungkin agak sulit membedakan ya. Nah, tetapi kepastiannya adalah nanti harus dilakukan pemeriksaan laboratorium, namanya pemeriksaan histopatologi. Jadi di bawah mikroskop dilihat reaksi tubuh, karena seseorang yang masih hidup ketika dia mendapatkan pukulan, ketika dia mendapatkan luka terbuka, misalnya luka tusuk ya, karena luka tembak, itu tubuh akan bereaksi terhadap luka tersebut untuk mencoba membatasi luka atau memperbaiki kerusakan. Nah, reaksi ini berupa adanya sel-sel radang, nanti di bawah mikroskop akan kelihatan. Tapi kalau orang sudah meninggal, kemudian dia misalnya mengalami luka atau mengalami pembusukan, tentu reaksi radang ini tidak ditemukan. Oke. Jadi pemeriksaannya harus di laboratorium. Baik, berarti jika dari keterangan keluarga ini melihat adanya bagian tubuh dari jenazah yang lebam-lebam, itu berarti bisa dikategorikan adanya benda tumpul seperti itu ya Bu ya, sebelum dia meninggal, kurang lebih seperti itu ya Bu, karena ada bukti dari peradangan. Ya, jadi itu mudah-mudahan memang jaringannya kena formalin ya Mbak ya. Jadi jaringan yang kena formalin sehingga bisa dilihat begitu. Tapi kita juga harus membedakan itu, karena di mata awam misalnya antara memar ya, kami tidak menyamakan memar dengan lebam ya Mbak ya. Jadi lebam itu adalah proses kematian. Jadi darah itu turun ke bawah karena gravitasi, itu juga ada warna keunguan sehingga jenazah kadang-kadang warnanya lebih gelap. Nah, kita harus membedakannya dengan memar nanti. Memar. Kalau memar itu tadi misalnya akibat dipukul, itu ada reaksi radang gitu ya. Nah, kalau lebam itu akibat proses kematian ya, jenazah darah yang turun ke bawah begitu. Itu tentu tidak ada reaksi radang, tidak ada sel-sel radang di situ. Nah, di mata awam ini mirip. Ya, keunguan ini mirip ya, gitu. Sangat mirip Bu, ya, jadi sulit untuk membedakan untuk orang awam. Betul ya. Jadi kita harus konfirmasinya nanti pemeriksaan laboratorium. Seandainya itu ditemukannya. Baik, Bu Yoni mungkin bisa melihat ini di ruangan otopsi sejumlah petugas ini sudah mulai bersiap-siap. Idealnya Bu, ada berapa petugas sih Bu yang bisa membedah ataupun mengotopsi satu jenazah Bu? Ya, biasanya sebetulnya otopsi itu 3 orang itu cukup. Satu operator ya, yang pemimpinnya, pemimpin tim, kemudian yang lainnya itu asisten. Itu cukup sebetulnya ya. Jadi tidak boleh terlalu banyak juga karena nanti mengganggu dan tidak tenang bagi yang bekerja ya. Kemudian juga ruang otopsi itu sebetulnya harusnya tertutup dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Tapi kadang-kadang penyidik itu juga diperbolehkan untuk masuk ya, karena harus mengkonfirmasi beberapa hal. Jadi idealnya nggak terlalu banyak sih. Idealnya 3 orang, tapi yang di layar televisi ini sepertinya lebih dari 3 orang. Apakah nantinya akan mempengaruhi proses otopsi lebih lambat atau lebih cepat sih Bu kalau misalkan banyak orang?
Ya, kelihatannya ini masih memeriksa petinya ya, jadi belum melakukan otopsinya. Jadi saya kira mudah-mudahan tidak terlalu masalah dan tidak mengganggu jenazah dan wadahnya itu petinya sebagai barang bukti. Karena ini kan barang bukti. Jadi orang-orang yang tidak punya kepentingan di situ, saya kira sebaiknya ada di luar. Jadi kita harus tahu siapa yang masuk, begitu ya. Nah, ini harus dicatat siapa yang masuk, tidak boleh sembarangan. Saya nggak tahu ini siapa, apakah tim dokter dengan penyidik saja misalnya ya. Nah itu sebaiknya penyidik pun mengikuti arahan dokter di situ untuk misalnya mengambil dokumentasi dan lain sebagainya. Ini biasa dilakukan. Tapi ini belum periksa jenazahnya ya Mbak ya, masih memeriksa petinya saja itu. Ini Mbak masih memeriksa peti ya Bu ya? Ya. Baik, berarti pada saat otopsi bisa dikatakan seharusnya steril dari orang yang tidak berkepentingan seperti itu Bu? Iya, iya. Jadi ini juga iNews, saya nggak tahu ini kameranya dari mana, sebaiknya juga wartawan. Saya kira wartawan tidak akan diperbolehkan masuk ya untuk melihat otopsinya secara langsung, karena itu saya kira tidak terlalu pas juga untuk publik ya. Dan mungkin tidak akan diizinkan. Baik, lantas untuk keluarga sendiri apakah memungkinkan untuk melihat otopsi ulang ini Bu? Iya, harus karena proses otopsi ini juga mungkin bagi orang awam, bagi bukan kedokteran, bukan kesehatan, mungkin hal yang tidak biasa, bukan tidak boleh masuk, tetapi harus tahu persis apa yang akan terjadi dan apa konsekuensinya kalau melihat otopsi begitu. Tapi bukan tidak boleh, seandainya penyidiknya memperbolehkan, tentu bisa saja dilihat. Membutuhkan waktu 3-4 jam dengan maksimal 3 orang petugas seperti itu ya Bu ya, 1 operator dan 2 bukan maksimal Mbak, tapi idealnya 3 orang untuk 1 jenazah itu bisa ya. Karena kadang-kadang ruang otopsi itu ada beberapa meja misalnya ya, ada 2 jenazah, 3 jenazah sekaligus diperiksa, tentu lebih banyak orang yang akan ada di dalam. Nah tergantung ini ruangannya seperti apa. Kalau ruangannya sempit saya kira tidak boleh terlalu banyak ya. Tapi kalau misalkan untuk suhu ataupun kedinginan ataupun faktor suhu di ruangan ini mempengaruhi nggak sih Bu, nantinya jenazah ini akan cepat membusuk atau seperti apa? Untuk kasus ini tidak, kasus ini tidak terlalu masalah ya, karena tentu nanti para rekan sejawat forensik di situ akan tahu bagaimana mengambil spesimen, kemudian dia proses pengawetan dan packagingnya bagaimana, itu mereka sudah paham betul. Tapi yang penting itu sebetulnya cahaya ya, karena harus cahayanya kalau idealnya ada cahaya alam, jendela besar begitu ya, sinar matahari cukup sehingga ruangan menjadi terang, karena kita harus melihat warna, misalnya ada luka, ada memar, lebam, itu dibedakan dengan oleh cahaya. Kalau tidak ada cahaya matahari, jendelanya tidak terlalu baik, misalnya dengan lampu yang cukup terang ya, itu yang penting. Betul. Oh, berarti harus ada cahaya alami, cahaya matahari ya Bu ya, bukan sebaiknya tertutup. Demikian ya, bukan tidak mungkin pakai lampu, enggak apa-apa, tapi harus terang karena harus jelas kelihatannya. Kemudian kalau untuk safety sebetulnya adalah sirkulasi udara harus baik dan disedot dari bawah, itu idealnya demikian, karena jangan sampai misalnya bau mengganggu, kemudian ada mikroorganisme atau gas-gas yang tidak bagus ya akibat proses kematian misalnya, itu menjadi naik ke atas dan terhirup. Jadi biasanya ventilasinya bagus dan dari bawah. Saya tidak tahu kondisi rumah sakit di sana. Baik, tahan dulu Bu Yoni. Pemirsa, di layar televisi Anda ini bisa Anda saksikan keluarga dari Brigadir Yosua yang masih sedih ataupun menanti jenazah anaknya yang akan segera dilaksanakan otopsi ulang di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar.
Tadi juga Anda sempat saksikan peti dari jenazah Brigadir Yosua sudah berada di dalam ruangan otopsi dan petugas pun sedang melakukan pencatatan ataupun foto dari bukti-bukti yang nantinya akan menjadi bahan otopsi dari petugas. Tim dokter forensik ini sendiri diberangkatkan dari eksternal maupun internal Polri, diantaranya dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, dari Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto dan Pusdokes Polri. Seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Ketua Kolegium Kedokteran Forensik, Ibu Yoni Fauda Sukrian, untuk proses otopsi hanya diperbolehkan petugas yang berkepentingan, dan untuk pihak keluarga disarankan tidak menyaksikan otopsi, dan hasil otopsi ataupun proses otopsi sendiri ini akan berjalan kurang lebih 3 hingga 4 jam. Proses otopsi dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar dikarenakan berdasarkan dari analisa untuk otopsi di tempat pemakaman Sukamakmur tidak mendukung. Pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.